Dulu saya kerja sebelum ini saya kerja sebagai ojol. Tempatnya pernah Gojek juga, pernah Grab juga selama 3 tahun. Ya, saya menikmati karena pekerjaannya juga tekanannya rendah ya, jadi low pressure, terus nggak terlalu banyak mikir, tenaga yang dikeluarkan juga nggak banyak. Happy lah selama 3 tahun itu tanpa memikirkan masa depan mau kayak gimana gitu. Kalau masalah keuangan, secara spesifik punya masalah keuangan itu sebetulnya enggak juga ya, karena ketika hidup saya sederhana, keinginan saya juga sederhana. Saya juga nggak punya utang atau apa-apa, cuma pada saat itu ketika kondisi ojol itu sudah semakin sepi, ditambah lagi diperparah oleh pandemi, kadang-kadang ada yang namanya gagu gitu, satu hari itu nggak dapat orderan, kadang cuma 1 atau 2. Itu saya mulai berpikir bahwa bagaimanapun caranya saya suatu saat harus keluar dari zona ini dan menemukan pekerjaan lain. Itu aja sih sebetulnya. Waktu itu saya prosesnya itu, triggernya itu adalah waktu itu saya makan siang. Jadi saya beli ayam crispy yang di pinggir jalan itu, orangnya tuh nanya, "Nak yang mana?" Tadi kan. Kalau saya tunjuk yang paling besar. Bosak. Tapi emang nampak besar sekali kan. Saya pikir, oh yang itu. Lalu dengan hati yang bahagia saya pergi ke tongkrongan bawa paket ayam dan nasi yang 10.000 itu. Saya pikir ayamnya tuh besar sekali kan. Wah, nyaman nih makan nih, saya bilang. Lalu pas sudah sampai di tongkrongan itu, di warung kopi saya makan, ternyata yang besar itu, yang nampak besar tuh, rupanya itu cuma tulang punggung ayam itu dikasih tepung banyak tebal-tebal gitu. Lalu saya mikir, waktu itu awalnya saya ketawa loh, tapi setelah beberapa menit berlalu saya mikir, bagaimana seandainya uang 10.000 itu mungkin uang segitu-gitunya yang saya punya. Atau bagaimana dengan teman-teman ngojek saya yang lain, yang saya tahu mereka menjatah dirinya sehari 10.000 misalkan untuk itu. Bagaimana dengan orang-orang yang uangnya segitu-gitunya untuk makan siang, lalu mereka mendapati kekecewaan seperti itu, tulang dengan tepung itu, bagaimana makannya, gimana perasaannya coba. Lalu saya pikir, apakah mungkin suatu saat saya harus jualan ayam, lalu karena kondisi ngojek juga yang semakin sepi, saya pikir saya harus jualan ayam goreng crispy yang betul-betul ya, yang ayamnya daging benar-benar, bukan hanya tepung, lalu ayamnya juga ya enak, yang murah, yang nasinya juga enak, untuk bantu orang-orang yang di bawah ini. Tapi saya nggak bisa masak. Mungkin beberapa tahun sebelumnya malah nyuci piring aja saya nggak bisa. Lalu saya terpikir, saya pernah beli makan ayam goreng, mereknya The Presto. Ada di beberapa tempat, saya pikir ini pasti franchise nih. Tapi kepala saya berpikir bahwa namanya franchise itu pasti mahal ya. Akhirnya saya coba ngeracik-racik sendiri tapi gagal terus. Lalu di dapur saya duduk, saya mikir, oh nggak bisa nih, saya harus pakai franchise aja nih. Lalu saya browsing di internet dan akhirnya ketemulah si The Presto ini. Yang mengejutkannya adalah bahwa biaya keanggotaannya itu untuk bergabung itu ternyata tidak semahal yang saya pikir ya. Saya pikir itu akan puluhan juta gitu. Pada saat itu murah sekali lah untuk ukuran franchise itu. Jadi saya bahkan untuk tukang ojek seperti saya pun bisa bergabung. Gitu. Akhirnya saya gabung, dan lebih mengejutkannya lagi ternyata proses memasaknya itu gampang sekali. Bahkan untuk orang yang tidak pernah menyentuh dapur, bahkan yang namanya nyuci piringnya nggak bisa, seperti saya bisa gitu. Dan karena produknya bagus juga, saya punya keyakinan bahwa dia tidak susah jualnya gitu. Kalau
yang didapat dari The Presto itu ya banyak ya. Kalau secara keuangan jelas ada perbaikan dari segi ekonomi, ada perbaikan dari segi kepercayaan diri, rasa bermanfaat bagi society, bagi masyarakat. Ketika saya bisa memberikan pekerjaan buat yang lain, buat orang lain. Lalu yang pasti ketika kita memiliki uang, kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Kita bisa membantu lebih banyak. Dan yang paling membahagiakannya lagi adalah bagaimana saya bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang, kepada para single parent, orang tua, ibu-ibu yang punya anak tapi cerai, terus mereka-mereka yang tadinya terpaksa melewati kehidupan malang untuk mencari nafkah, lalu sekarang beralih ke jualan dengan saya. Bagaimana saya ngelihat anak-anak saya happy menemukan solusi atas masalah-masalah keuangannya, itu lebih membahagiakan daripada saya dibahagiakan orang lain. Dan The Presto yang mengingatkan saya bahwa hidup itu bukan tentang diri saya sendiri, bahwa kita harus bangkit, kita harus establish secara keuangan, baru kita bisa menolong orang lain. Bagi rekan-rekan yang di luar sana yang masih memiliki pergumulan hidup ya, pergulatan dalam hidup secara keuangan, saya harap tidak putus asa karena peluang itu selalu ada. Yang penting kita jeli melihatnya, temukan lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat untuk bisa bersama-sama dengan kita bangkit. Dan kalau masih ada kesempatan untuk bergabung dengan The Presto, saya sarankan segera gabung karena bisa menjadi solusi untuk banyak masalah.